penilaian keefektifan organisasi sering kali menuntut implementasi dari perubahan. Hampir semua organisasi selalu melakukan perubahan-perubahan kecil yang adaptif. Ada juga organisasi yang menghadapi perubahan dengan cepat mencari fleksibilitas dalam struktur mereka. Jadi, pada dasarnya perubahan ini menuntut fleksibilitas, inovasi, dan tanggapan yang cepat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan dalam organisasi. Sebelumnya, apa sih perubahan organisasi itu? Menurut Robin 1994, perubahan organisasi atau organization change adalah perubahan yang terjadi pada organisasi. Biasa dilihat dari pergantian staf, konflik organisasi, pertumbuhan organisasi, dan pergantian pemimpin. Nah, jadi perubahan organisasi itu tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi masa datang yang diinginkan guna meningkatkan efisiensinya. Nah, dalam perubahan organisasi tentu saja memiliki tujuan. Lalu, apa saja sih tujuan dari diadakannya perubahan organisasi itu? Tujuan perubahan organisasi yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan organisasi, sehingga organisasi mampu bertahan dan berkembang. Yang ketiga, mengadakan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut. Yang keempat, untuk mengendalikan, khususnya dalam mengendalikan suasana kerja, sehingga anggota organisasi tidak terpengaruhi atas perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Dan yang kelima, meningkatkan peran organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi atau berlangsung. Nah, dalam perubahan organisasi terdapat variabel-variabel. Lalu, apa saja sih variabel-variabel dalam perubahan organisasi? Nah, menurut Harold Leavitt, terdapat 4 variabel yang berinteraksi di dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu tugas. Tugas berhubungan dengan apakah pekerjaan yang bersangkutan bersifat sederhana atau dilakukan oleh karyawan. Yang kedua yaitu struktur. Struktur ini yaitu sistem-sistem komunikasi, otoritas, serta tanggung jawab. Cara pendekatan struktural meliputi upaya untuk mengubah struktural internet organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu orang-orang. Variabel orang-orang yaitu para individu yang bekerja di dalam organisasi yang bersangkutan. Cara pendekatan orang-orang berupaya untuk mengubah organisasi-organisasi dengan jalan memodifikasi sikap, nilai-nilai, gaya perilaku, dan proses-proses antar perorangan para anggota organisasi. Yang keempat yaitu teknologi. Variabel teknologi merupakan metode-metode atau teknik-teknik pemecahan masalah. Secara pendekatan teknologikal memusatkan perhatian terutama pada mekanisme-mekanisme pemecahan masalah dan proses dengan apa diciptakan metode pemecahan masalah baru dan yang dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan. Nah, dalam perubahan organisasi ini terdapat beberapa desakan untuk melakukan perubahan. Jadi, organisasi ini perlu melakukan karena adanya desakan dari berbagai faktor untuk melakukan perubahan. Nah, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor internal organisasi dan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yaitu desakan dari dalam. Beberapa desakan dari dalam organisasi mendorong organisasi melakukan perubahan. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi perubahan nilai pekerjaan, produk usaha, dan masalah proses organisasi. Untuk yang kedua, yaitu desakan faktor eksternal. Faktor eksternal atau lingkungan ini di luar kendali dari manajer.
Namun, manajer yang cerdik selalu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mendesak adanya perubahan dan memberikan respon yang tepat terhadap desakan tersebut. Faktor-faktor tersebut seperti persaingan, perubahan permintaan konsumen, ketersediaan sumber-sumber teknologi, dan sosiopolitik.